Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah kita di hari Sabtu. Mari saudaraku, untuk menyambut firman Tuhan kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, Engkau menolong dan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan memberi penghiburan untuk itu ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh datang kepada Engkau, sebab Engkau lah Tuhan yang menerima kami dengan kasih, dengan kuasa, dan untuk disempurnakan. Mari ya Tuhan, Kau berkuasa untuk kami semua menerima kebenaran firman-Mu. Karena Engkau lah Tuhan, firman itu. Untuk itu biarlah Tuhan, setiap kami yang menerima mendapatkan juga kelepasan, kelegaan, dan juga keselamatan. Tuhan, ampiri kami, jamah kami, hamba-Mu secara pribadi, umat-Mu dimanapun berada. Dan mari ya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berfirman melalui hamba-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu seturut dan kehendak-Mu. Dan berkatilah umat-Mu dimanapun berada yang bergabung untuk ibadah. Tuhan berfirman, kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Saya percaya saudaraku, setiap kita udah pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa saudaraku? Kalau kita bisa sampai hari ini percaya Tuhan, ya melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, saya percaya saudaraku, itulah bukti bahwa kita ini semua dipelihara Tuhan. Mari saudaraku, kita semua harusnya, kalau kita udah mengerti Tuhan kita yang pelihara, kita sudah mengerti Tuhan kita yang menyambut baik, menerima baik, bahkan juga mengasihi. Untuk itu saudaraku, harusnya kita datang kepada Dia, mencari Dia, dan sungguh-sungguh bertekun juga di dalam Dia. Kenapa saudaraku ya? Karena tidak ada yang lain saudaraku ya, yang mau mengerti, yang mau peduli, bahkan mengasihi. Saudaraku, tidak ada manusia manapun, mungkin terbatas saudaraku, semua maaf saudaraku, terbatas. Tetapi Tuhan punya kasih yang tidak terbatas, punya kuasa yang tidak terbatas. Untuk itu kalau saudaraku semua, saya percaya kalau mengandalkan Tuhan tidak kecewa. Ya saudaraku, hari ini firman Tuhan, ya judulnya mengandalkan Tuhan tidak kecewa. Itu saudaraku ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti tidak kecewa. Untuk itu saudaraku, hari ini mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita bertekun dalam Tuhan, dan kita juga tinggal dalam Tuhan. Saudaraku, firman-Nya tidak asing lagi saudaraku, dari Mazmur 1 yang mungkin juga sudah hafal. Tetapi saudaraku, mari kita telah bersama, kita sama-sama saudaraku belajar Mazmur 1 dari ayat 1 sampai 6. Di sini judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, di sini jelas sekali bahwa firman ini adanya kita di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena di sini saudaraku, kita tidak berkumpul di tempat di mana yang tidak berkenan sama Tuhan, tetapi berkumpul di tempat yang berkenan sama Tuhan, yaitu kita ada di posisi siang malam bersama Tuhan. Dan ini menurut saya inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Jadi kalau mengandalkan Tuhan bukan berarti gini saudaraku. Ada orang yang gini berpikir ya. Orang cuma berpikir, oh iya saya percaya Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Kalau saudaraku mengandalkan Tuhan, apa kegiatan kita? Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan itu apa yang kita lakukan? Ya, persekutuan kita dengan siapa, kumpulan kita dengan siapa, yang kita kerjakan juga apa, saudaraku, itu ya kita perlu perhatikan. Karena di sini istilahnya kita ada di posisi yang benar. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu nomor satu di posisi kita yang benar di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tidak di kumpulan orang berdosa, tidak lagi berkumpul untuk berbuat dosa, atau tidak lagi berkumpul bersekutu untuk berbuat dosa. Tetapi di sini saudaraku, berkumpul untuk merenungkan firman, berkumpul untuk mendengarkan firman, ya, untuk merenungkan. Bahkan di sini ia siang dan malam itu dalam Taurat Tuhan. Tapi bukan berarti saudaraku kadang-kadang gini nih, kalau bicara siang dan malam saudaraku lalu tidak bekerja sama sekali. Ya saudaraku, maksudnya apa di sini? Firman Tuhan itu hidup.
firman itu ada. Firman itu di dalam kita. Jadi yang di dalam kita itu kebenaran. Maksudnya begitu, saudaraku. Jadi yang berbentuk firman itu berarti kebenaran. Orang yang siang malamnya itu ada firmannya di dalam kebenarannya. Jadi hidupnya, saudaraku, memang berbeda. Tentu kalau orang yang dalam kebenaran, dia tidak melakukan, maksudnya gini, tidak, kegiatannya itu tidak berbuat yang melanggar gitu ya, saudaraku. Tetapi lebih kepada melakukan firman, jadi merenungkan kebenaran. Jadi di posisi inilah, saudaraku, yang dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kalau dibilang mengandalkan Tuhan tidak kecewa, saudaraku, ya. Ya, ini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi tidak berdiri di jalan, maaf saudaraku, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi nomor satu, orang yang mengandalkan Tuhan itu di posisinya pun udah benar, saudaraku, ya. Di posisi yang benar-benar. Kadang-kadang, saudaraku, kan ada orang yang mungkin dinasihatin, kamu begini, kamu begini, untuk melanggar firman Tuhan. Kalau kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita yang mengandalkan firman Tuhan, saudaraku, tidak lagi di posisi yang mengikuti yang salah, mengikuti yang berdosa, mengikuti yang gelap, tetapi lebih kepada mendengarkan yang baik, mendengarkan nasihat, ya, yang tidak menuju kepada kefasikan, tapi nasihat kepada yang benar, saudaraku. Untuk itu kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana saya katakan, kalau tadi sudah saya bilang, saudaraku, mengandalkan Tuhan tidak kecewa, ya, saudaraku, kita bisa buka Yeremia 17, saudaraku, ya. Yeremia 17, saudaraku, kita lihat di sini, ya, ayatnya yang ke-7, saudaraku. Di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan, maaf saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya, menaruh harapannya, ya, pada Tuhan. Ia akan diberkati. Ya, di sini kalau dilihat nanti akan dihubungkan, ya, saudaraku. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, di sini yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan merambat, saudaraku. Jadi kalau pohon akarnya merambat, ya, saudaraku, mencari air. Jadi kalau kita yang mengandalkan Tuhan sebenarnya sama saja seperti itu. Jadi kalau kita tuh mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, saudaraku, ya, di dalam kebenaran, saudaraku, itu terus merambat. Merambat itu mendekati air, mencari air, mencari tempat, maksudnya yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Jadi kalau saudaraku memahami di sini dan mengandalkan Tuhan, berarti berbeda dengan yang mungkin mengandalkan pikiran sendiri, ya. Sebaliknya tadi sebelumnya ayat sebelumnya di situ, ya, kalau di ayat 5-nya dari Yeremia 17 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini, saudaraku, kalau kita perhatikan bagaimana orang fasik itu makin lama menjauh dari Tuhan. Bukan semakin dekat, tapi semakin jauh. Tetapi kalau orang benar, saudaraku, semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi merambat kepada air di sini, pohon itu maksudnya apa, saudaraku? Karena, ya, Tuhan itu bisa sumber air, sumber hidup, saudaraku. Jadi kalau kita yang mengandalkan Tuhan itu mendekat kepada Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, ya, mendekat terus merayap. Jadi, saudaraku, kita bisa lihat kalau ke orang yang mendekat sama Tuhan, ya, seperti ini. Jadi merambat. Jadi, saudaraku, bagaimana kalau semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan, saudaraku, ya. Saya percaya kalau yang saudaraku benar-benar hidup yang mengikuti Tuhan, ya, di sini kesukaannya Taurat Tuhan, ya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu bedanya, saudaraku. Jadi ke orang itu kesukaannya, ya, udah menjadi satu kesukaan.
dekat dengan Tuhan, datang sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, udah menjadi kesukaan. Nah, kalau saudaraku, banyak orang yang begitu ibadah nggak suka, ya begitu dengar firman Tuhan ngantuk, mungkin juga nggak suka. Sama aja saudaraku, suka, tapi memang ada tantangan saudaraku. Di dalam kita itu ada tantangan. Tantangannya apa? Banyak saudaraku yang mungkin bisa ngantuk, bisa saja mengalami banyak hal ya, membuat ya kita ini jadinya tidak konsentrasi. Padahal di sini kalau dibilang merenungkan siang dan malam, artinya kita itu serius. Ya, kita itu sungguh-sungguh ya untuk merenungkan, sungguh-sungguh juga untuk mendengarkan. Jadi menerimanya di sini bukan sekedar, kalau saudaraku mungkin juga mendapatkan sekedar, kalau merambat saudaraku merayap terus merayap, mendekati air. Kita begitu dekat mengandalkan Tuhan. Kita merayap terus saudaraku ya, ngikuti Tuhan. Ya, sampai bisa lihat kuasa Tuhan terjadi. Contohnya kalau perempuan pendarahan yang 12 tahun itu merayap loh saudaraku. Sampai dia mengambil jubah, menarik jubah. Jadi bukannya mengambil tangannya, ambil jubahnya aja udah bagus. Nah, kita juga sama Tuhan begitu, saudaraku. Kita merayap. Kita istilahnya bisa dekat aja, bisa nempel aja akar kita. Oh, saudaraku, itu udah luar biasa karena ada yang mengalir. Ya, ada yang mengalir, ada yang berkuasa yang membuat kita itu bisa hidup terus dan hidup terus. Nah, ini berapa banyak orang yang mau seperti itu, karena kadang-kadang biasanya abstain ya, terus masa bodoh. Kalau mungkin dengerin khotbah ya mungkin nggak terlalu, atau mungkin banyak hal yang gini saudaraku ya. Karena gini, firman Tuhan itu kalau kita nggak rindu saudaraku ya, mau datang sama Tuhan kalau kita nggak butuh, nggak rindu, itu menjenuhkan saudaraku. Bosan, kenapa? Karena telinga dunia ya sama telinganya Tuhan beda. Kalau dunia tuh maunya dengar-dengar yang bagus-bagus, ya mungkin dengar-dengar yang indah-indah, ya dengar yang mungkin yang kelihatannya mungkin membuat semangat, saudaraku, atau membuat ketawa aja, saudaraku. Nggak berpikir bahwa kebenaran itu memang mendidik. Jadi kalau bicara firman Tuhan, kebenaran itu mendidik, saudaraku. Jadi orang cenderung kalau dididik, itu larinya kemana? Kayak dongeng, mungkin itu. Kalau dididik cenderung apa? Mengabaikan. Nah, firman Tuhan sementara mendidik. Maka itu orang cenderung apa, saudaraku? Mengabaikan. Nggak penting, atau nggak butuh, atau nggak terlalu menarik, atau nggak terlalu menggiurkan. Sehingga disitulah, saudaraku, kefasikan itu muncul. Ya, orang itu akan kelihatan pada saat yang harusnya kita datang sama Tuhan, yang harusnya kita mencari Tuhan, yang harusnya kita bertekun di dalam Tuhan, malas-malasan, enggan, mungkin juga ya nggak terlalu butuh. Maka itu yang haus, yang lapar dipuaskan. Begitulah saudaraku, kita yang mengandalkan Tuhan seharusnya. Jadi yang tidak kecewa pun karena ketekunannya. Yang nggak kecewa pun karena memang yang dilakukan itu terus saudaraku ya. Sehingga mendapatkan air, kalau akar merambat cari air, ketemu air. Nah, di situ saudaraku ya, tugas kita juga ya, kita harus mencari Tuhan saudaraku ya. Kita harus terus merayap cari Tuhan untuk mendapatkan air hidup saudaraku ya. Jadi kalau kita nggak mendapatkan air hidup, bagaimana kita mau seger terus, mau diberkati terus? Kan kita gini, maunya berkatnya terus ya, seger terus, sehat terus, semuanya pokoknya selalu ada, selalu baik, selalu dan selalu. Tapi saudaraku tidak mau mencari Tuhan. Ya, nggak mau mencari Tuhan, nggak mau mendekat kepada Tuhan. Tapi semuanya pengen semuanya baik, mengalir baik. Saudaraku, kalau tadi Yeremia 17, ya saudaraku, menunjukkan di situ, saudaraku harus perhatikan di situ. 17 ayat 7 ya saudaraku ya, di situ bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan di sini saudaraku ya, berarti bukan sekedar cuman ngomong, oh ya saya percaya, oh ya mungkin saya sudah bersama dengan Tuhan, udah hidup dengan Tuhan. Kita berpikir cuman ya udahlah begitu saja. Atau saudaraku berpikir mungkin ya udah percaya aja dengan iman, ya dengan percaya bahwa begitu aja udah cukup gitu. Padahal di sini saudaraku ada yang diposisikan dengan benar, yaitu letaknya kita, posisi kita. Lalu selanjutnya saudaraku juga kita harus mendekat, harus benar-benar sungguh-sungguh, dan kita bisa lihat bahwa ya Tuhan itu sudah bersama dengan kita ya, dan kita itu harus bersama dalam kebenarannya sampai kita bisa melihat Tuhan
itu dekat dengan kita, sehingga kita itu bukan lagi menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang gak peduli, saudaraku, tapi sudah memperdulikan. Jadi memperhatikannya kemana? Kita memperhatikan firman-firman Tuhan, ya, mendengarkan, memperhatikan firman-firman Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku ya di sini ya mengenal Tuhan, saudaraku, dengan benar, ya posisinya sudah tidak lagi bersama-sama atau menghidupkan dosa di dalam kayak lingkungan atau dalam kehidupan pribadi, ya saudaraku ya. Yang di sini saudaraku harus pahami, karena kita itu seringnya gini, oh saya mau menjadi terang atau mau menjadi penginjil atau menjadi apa, tetapi saudaraku kadang salah posisinya, kadang salah tempatnya, saudaraku. Salahnya apa? Saudaraku mau jadi terang, menjadi garamnya, menjadi penginjilnya, tetapi justru yang bersama-sama menikmati, yang bersama-sama mengerjakan. Saudaraku nggak bisa. Walaupun di posisinya mungkin sama, tetapi kita tidak lagi mengerjakan yang sama, saudaraku ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan itu kembali lagi, saudaraku, kita sudah posisinya di hadapan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Lalu apa yang dikerjakannya, saudaraku, seperti tadi, kalau udah mengandalkan Tuhan, mendekat, ya, merayap di sini ya. Jadi kalau dibilang mengandalkan Tuhan, berarti sudah mulai mendekat. Mendekat itu seperti apa? Ya, mulai merenungkan firman-Nya, ya, mulai mengerjakan firman-Nya, bertekun di dalam Tuhannya, yaitu ya mungkin tekun ibadah, tekun membaca firman, tekun berdoa, ya tekun terus bertobat. Kenapa? Karena itulah tandanya bahwa kita mendekat, kita merayap, terus mencari Tuhan. Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau dibilang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya artinya berarti kita itu terus menerus, ya, bukan berarti baca terus saudaraku, tetapi merenungkan. Kan dibilang merenungkan, berarti di dalamnya itu ada isi firman. Dalam kehidupannya itu ada firman. Jadi firman itulah yang terus direnungkan, sehingga kita merasa bukan merasa saudaraku, tapi kita memang benar-benar melakukan, mengerjakan. Jadi ya kita tuh mendekat kepada Tuhan. Rasanya tuh beda saudaraku. Kalau kita yang jauh sama mendekat itu beda ya. Kadang-kadang mungkin dengan seperti apapun kondisinya, kadang ucapannya udah seperti doa, seperti pujian ya. Dan itulah saudaraku ya tandanya orang firman itu ada, sehingga tidak sia-sia kata-katanya pun ya di situ saudaraku ya. Jadi kita ya yang pertama saudaraku, kita melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak jalan sendiri, tidak ngikutin orang, tidak mengikuti kepintarannya, tidak mengikuti pengetahuannya, tetapi mengarahkan kepada Tuhan, petunjuk Tuhan. Lalu saudaraku yang dibilang juga merayap saudaraku, apa yang di sini yang merenungkan firman Tuhan itu terus menerus saudaraku. Jadi di dalam hidupnya ada firman, menghidupkan firman, sehingga di situ saudaraku kita bisa lihat bahwa kita tanpa sadar bertumbuh, ya, mendekat. Karena di ayat selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini jadi apa yang dibuatnya berhasil, kenapa? Ya karena ada Tuhan, ada air. Kalau tadi menghasilkan buah, jadi nggak layu, nggak khawatir tahun kering, nggak takut kekeringan, ya. Jadi kalau kita sama Tuhan, kita nggak takut kelaparan, ya. Kalau kita sama Tuhan, kita nggak takut musim, kita nggak takut karena hujan kah, karena kering kah, karena apapun ya. Kita tidak khawatir dengan keadaan. Kenapa? Karena sudah dekat. Kalau secara pohon sudah dekat dengan air, lah kalau kita udah dekat dengan Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena saudaraku, hidup kita ya udah ada yang menghidupkan. Jadi tanpa kita sadari saudaraku bahwa kita ada kehidupan secara tanpa kita tahu, ya, ketika kita tekun dengan Tuhan, sudah ada hidup, ada yang hidup di dalam kita, ya. Apalagi kalau kita saudaraku dalam firman. Jadi firman itu juga yang menghidupkan. Firman itu saudaraku yang membuat kita hidup. Maka itu kalau saudaraku, ya kita udah menderita, kita udah susah, ya kita udah miskin, kita udah bodoh, kita udah nggak ngerti apa-apa, ya harusnya satu-satunya mencari Tuhan dengan tekun, ya, bertobat, bertekun, ya, dalam doa, supaya benar-benar bisa melihat hari-hari itu, ya, tidak khawatir, tidak takut, ya. Dan di situ saudaraku ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak menjadi kecewa,
Ya, kenapa? Karena memang hidupnya sudah dihidupi Tuhan. Hidupnya sudah bersama dengan Tuhan dan berbeda dengan orang dunia. Mungkin, wah ini musim kering, ini musim hujan, oh ini krisis, oh ini, oh bermacam-macam. Saudaraku, kalau di dunia ini, ya kita macam-macam akan menghadapi masalah. Mungkin ada PHK kah, ada, ya semua itu bisa terjadi ya dalam kehidupan kita. Mau PHK kah, mau kering, mau hujan, mau sakit, mau apapun bisa terjadi. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, seperti pohon di tepi aliran air, dia akan selalu bisa hidup, selalu bisa segar, selalu bisa berbuah. Ya, jadi sebenarnya pohon itu membutuhkan air yang utama. Sama kita juga, saudaraku, membutuhkan kehidupan. Kita ini butuh hidup, saudaraku. Kalau kita sudah hidup, ya saya percaya, saudaraku, hidup kita bukan biasa-biasa saja. Sudah ada kehidupan Tuhan di dalam kita. Jadi bagaimana kita? Ya, saya percaya kalau saudaraku sudah bisa hidup, ya Tuhan kita sudah lebih dari hidup. Itu. Jadi kalau kita sudah sama Tuhan, ya di sini, saudaraku, dan apa saja ya saudaraku ya, kalau dibilang keberhasilan. Jadi bagaimana orang-orang yang hidup dalam kebenaran ya saudaraku, karena di sini kan kalau ya ayat yang 6 kan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, jalan orang benar, saudaraku, kita harus tahu. Jadi kalau mengandalkan Tuhan berarti jalan kita menuju kepada kebenaran. Jalan kita berarti ada di dalam kebenaran. Nggak mungkin, saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan lalu hidup kita nggak benar. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita itu menuju kepada yang benar, ya, kepada kebenaran. Jadi bukan lagi kepada kefasikan, saudaraku. Jadi kalau yang fasik kan menuju kebinasaan. Nah, orang benar kemana tujuannya? Saudaraku harus tahu. Makanya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, berarti kan ada tujuan. Mengandalkan Tuhan, tadi sudah ada hidup. Hidup yang tidak pernah kering, hidup yang nggak pernah krisis, hidup yang nggak pernah mengalami, ya sekalipun mungkin ada krisisnya, ada goncangannya, ada semua itu, saudaraku. Tetapi kalau yang ada Tuhan, itu perbedaannya, saudaraku ya, ada terus, ya saya percaya, ada jalannya, ya ada pintunya, ada jawabannya, ada pertolongannya. Itu yang dibilang, saudaraku ya, berbuat terus. Itu yang dibilang berhasil terus. Jadi kalau saudaraku yang dengan Tuhan, semua bisa terjadi, tapi kita hidup terus. Ya itu maksudnya, saudaraku ya. Jadi bukan berarti nggak ada masalah, bukan. Bukan karena nggak ada masalah, saudaraku ya, tetapi ada jawabannya terus. Kan dibilang berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi menghasilkan, tidak rugi apa-apa. Yaitu, saudaraku ya, mau seperti apapun keadaan dunia ini, itu pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Karena ilmu manusia terbatas, saudaraku ya. Pengetahuan manusia terbatas, tetapi Tuhan kita nggak terbatas. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar sama Tuhan, saudaraku ya, punya ilmu di luar manusia. Ya, punya kepintaran di luar kepintaran manusia. Jadi kalau saudaraku yang benar di dalam Tuhan, saya percaya punya solusi untuk hidupnya, punya jawaban, punya jalan keluar, punya semuanya. Karena apa? Karena Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Untuk itu kalau saudaraku yang benar-benar bagaimana? Kalau orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah, kalau orang benar bagaimana? Kemana perginya? Saudaraku harus tahu. Kalau orang benar perginya kemana? Saudaraku lihat dari Amsal 2. Amsal 2 ayat 20 di sini dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Di sini dikatakan, saudaraku ya, supaya kita menempuh jalan orang baik, orang benar. Jadi kalau saudaraku di sini, ya jangan salah jalan, saudaraku ya, karena kita harus menempuh jalan orang benarnya. Jadi orang benar kemana, saudaraku ya? Kalau ayat yang lain, kalau orang benar tuh menuju ke atas, ya kan, berakal budi, ya saudaraku. Yaitu juga ada, saudaraku, yang ayat yang lain. Jadi kalau orang benar itu jalannya menuju ke atas, ya, dan berakal budi, beda dengan orang fasik, saudaraku ya. Jadi kalau orang benar kemana arahnya, saudaraku ya, kita tahu bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu berbeda dengan orang-orang dunia ya, saudaraku. Kalau orang
yang mengasihi Tuhan itu bekerja bersama dengan Tuhan, ya ada perbedaan saudaraku ya. Kemana arahnya kita ini yang hidup dengan Tuhan saudaraku ya. Jadi kalau orang yang hidup dengan Tuhan, kita lihat lagi saudaraku dari Amsal 14-nya saudaraku ya. Di sini ayat 18-nya saudaraku, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi saudaraku ya, kita lihat kalau orang benar ya menuju ke atas saudaraku ya. Jadi kita juga bisa lihat saudaraku, orang-orang yang hidup dengan Tuhan itu seperti apa di sini, makin bercahaya. Makin bercahaya. Jadi saudaraku, ya lihat kalau semakin bercahaya seperti rembang tengah hari, ya saudaraku berarti orang-orang yang hidupnya semakin seperti apa? Ya kalau mungkin mau sebutin yang lain masih banyak saudaraku, tapi yang pasti supaya kita menempuh jalan orang benar, karena jalan orang benar itu ya kalau lihat di sini seperti apa saudaraku ya, menuju ke atas, tidak ke dunia orang mati saudaraku ya. Ya orang benar itu menuju ke atas, jadi saudaraku ya tidak menuju kepada kematian. Kebedanya kenapa? Kalau tadi kan yang ayat 6-nya saudaraku, orang fasik menuju kebinasaan, tapi orang benar itu menuju kepada hidup saudaraku. Kan sebaliknya saudaraku ya. Sebaliknya, jadi kalau kita yang benar ya ini seperti fajar, semakin terang, semakin bercahaya. Nah, berarti saudaraku seperti apa ya? Lalu dari Amsal 12-nya juga saudaraku, seperti apa kita lihat dulu saudaraku, kalau supaya saudaraku tahu bahwa orang benar itu semakin hari semakin baik saudaraku ya. Kita lihat dari Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Nah, tersesat sendiri saudaraku. Jadi kalau tadi semakin terang saudaraku ya, yang menuju hidup, lalu semakin bercahaya, di sini ada tempat penggembalaan. Saudaraku tahu nggak tempat penggembalaan? Kenapa? Kalau saudaraku pernah menggembalakan ya ternak kita, saudaraku dibawa ke padang yang berumput hijau. Jadi ya sama aja saudaraku seperti ayat yang 3 tadi ya, seperti pohon di tepi aliran air. Jadi kita orang benar itu punya tempat penggembalaan, berarti ada tempat yang sangat diberkati untuk kita bisa berbaring, untuk kita bisa makan, tidur ya dengan baik ya. Penggembalaan berarti tempat di mana ternak itu dilepas untuk makan. Bahkan bisa seharian. Ya sesuka-sukanya aja, atau bahkan ada di situ terus siang malam. Kenapa? Karena di situ rumputnya hijau. Jadi kalau saudaraku mungkin di sini merasa rugi jadi orang bertobat, rugi kalau terlalu ibadah, rugi kalau terlalu mentaati firman Tuhan, saudaraku berarti belum mengerti ini. Kalau orang sudah tahu firman Tuhan, saudaraku, sudah tahu kebenaran, saudaraku, dia tidak akan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada kehidupan. Ada kehidupan, ya. Terus ada cahaya. Lalu ada tempat penggembalaan. Berarti ada berkat. Makan, minum, tidur kita ada. Penggembalaan, saudaraku. Jadi kalau orang yang tahu Tuhan, dia tidak malas. Ya, tidak malas. Kenapa? Karena udah tahu tujuannya untuk hidup. Jadi menuju ke atas. Menuju ke atas, menuju hidup, saudaraku. Jadi kalau orang yang benar itu, saudaraku, dia bukan menuju ke bawah ya, saudaraku, menuju ke atas. Ya, semakin baik. Jadi hidupnya tuh semakin diberkati. Jadi kalau saudaraku ya mengenal Tuhan ya dengan benar, ya saya percaya saudaraku, orang yang berakal budi, saudaraku ya. Orang yang berakal budi itu menuju ke atas. Jadi kalau orang yang pintar hidupnya, saudaraku, yang ngerti hidupnya, saudaraku, dia akan semakin tinggi. Ya, udah pasti semakin tinggi, semakin diberkati. Jadi saudaraku, ada yang saudaraku perlu tahu bagaimana orang benar hidup, orang yang mengandalkan Tuhan, ya berharap sama Tuhan. Saudaraku di sini ya hidupnya memang ada di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Ya firman itu dihidupkan terus, firman itu direnungkan, saudaraku. Dan seperti itulah kita seperti pohon yang merayap. Jadi kita mendekat terus kepada Tuhan. Di situ saudaraku punya kehidupan. Makanya saudaraku hidup terus, berhasil terus, ya kan? Lalu semakin menuju kepada hidup. Ya, semakin hidup
semakin menuju ke atas, semakin bercahaya, lalu punya tempat yang diberkati, tempat penggembalaan. Jadi itulah saudaraku bedanya orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Ya, hidup orang benar itu tentu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau bicara orang benar tapi saudaraku mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan pengetahuan sendiri, itu masih orang fasik. Yang dibilang mengandalkan Tuhan berarti memang hidupnya mendekat kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, merayap terus dekat dengan Tuhan. Ya, jadi semakin taat, semakin tekun, semakin juga beribadah, semakin percaya, ya semakin beriman kepada Tuhan. Itu tandanya mendekat dan mengandalkan Tuhan. Di situ saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan, ya nggak akan kecewa. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, semakin dan semakin diberkati. Untuk itu jangan fasik saudaraku ya. Jadi kadang-kadang saudaraku bandel ya, mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Ya malas beribadah, malas berdoa, malas melakukan perintah Tuhan, nggak mau. Nah itulah saudaraku ya, yang terjadi orang fasik menuju kepada kebinasaan ya. Ayat 4-5-nya saya akan baca. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Jadi orang fasik itu cenderung tidak kerasan, tidak betah, tidak bisa diem. Tetapi orang benar itu mau duduk diam. Itu bedanya saudaraku ya. Jadi tidak saudaraku ya, tidak lebih kepada jalan-jalan, tapi lebih kepada duduk diam. Ya di hadapan Tuhan itu ya saudaraku ya. Jadi ada hal-hal yang saudaraku perlu tahu. Jangan saudaraku berjalan terus yang merasa benar, mungkin merasa posisinya udah baik, padahal di sini saudaraku kalau benar kita baik saudaraku, posisi kita di hadapan Tuhan. Yang dibilang mengandalkan Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dikerjakannya saudaraku, bagian-bagian daripada iman yang harus dikerjakan terus-menerus saudaraku, apapun itu, mulai dari ibadah saudaraku ya, firman Tuhan, doa, dan pertobatan dikerjakan. Itu tandanya bahwa kita merayap mendekat kepada Tuhan. Dan kalau mengandalkan, nggak mungkin saudaraku akan bergelantungan tempat lain atau terikat dengan yang lain. Kalau kita mengandalkan berarti kita harus terikat dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan lewat firman, lewat doa, lewat ibadahnya saudaraku. Jadi disitulah saudaraku ya, orang benar bisa hidup, akhirnya bisa terus menghasilkan, ya akhirnya terus bisa berbuah, akhirnya terus bisa saudaraku mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Nah itu saudaraku ya, supaya kita mengerti keberhasilan kita itu karena kita memang tidak sendiri. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan kita bersama dengan kita. Jadi kalau saudaraku melihat poin-poin yang saudaraku harus tahu, apa yang kita hasilkan daripada kita mengandalkan Tuhan. Ya kita lihat dulu posisi kita yang mengandalkan Tuhan. Posisi kita dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, merayap terus mencari Tuhan. Lalu saudaraku ya, disitulah saudaraku ya, firman-firmannya dihidupkan, perintahnya dilakukan, dan semakin ke atas saya percaya semakin ada kehidupan, semakin naik dan bahkan juga percaya. Lalu juga ada tempat berkat yang baik buat hidup kita. Jadi ada penggembalaannya saudaraku ya. Disitulah saudaraku, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak kecewa. Maka itu saudaraku, kalau saudaraku bertekun hari ini, sungguh-sungguh hari ini, Tuhan berarti yang mendekat kepada saudaraku, atau kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Ya kalau Tuhan maunya dekat, ya kita harus mendekat, karena Tuhan mendekat, tapi kita sering menjauh. Orang fasik itu menjauh saudaraku ya. Tetapi kalau kita orang Tuhan udah dekat, orang fasik ya beda, menjauh. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia semakin mendekat, semakin nempel. Ya merayap terus mencari kehidupan. Dan siapa yang seperti itu, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya marilah saudaraku ya, kita terus melihat apakah kita benar dekat dengan Tuhan, apakah kita benar mengandalkan Tuhan. Karena kadang-kadang kita hanya yel-yelnya aja, hanya ngomongan saja, tetapi yang kebenarannya tidak seperti itu. Untuk itu kalau saudaraku yang hari ini mengatakan mengandalkan Tuhan, saudaraku posisikan hidupmu dekat dengan Tuhan. Carilah Tuhan, bertekunlah dalam Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan lebih lagi, sampai saudaraku semakin naik, semakin bercahaya, dan semakin diberkati. Itulah firman Tuhan hari ini saudaraku. Dan marilah kita sama-sama terus mendekat, merayap, mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita di posisi, di jalan yang benar.
Itulah saudaraku ya, jalan orang benar, artinya jalan yang mengikuti apa kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita sama-sama berdoa, kita tutup firman-Nya dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu. Biarlah setiap firman ini akan terus menerangi hidup kami. Setiap firman bahkan kalimat kata-katanya Tuhan Yesus terus membawa kami lebih lagi ke dalam kebenaran. Tuntunlah kami ya Bapa, bawalah kami lebih dekat lagi dan tuntunlah kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh mengerti, merenungkan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bahkan siang dan malam Tuhan, tandanya kami bersama dengan Tuhan, bahwa kami merayap mendekat kepada Tuhan, sehingga kami mendapatkan kehidupan, mendapatkan cahaya, dan mendapatkan penggembalaan untuk berkat hidup kami ya Tuhan. Siapapun Tuhan yang hari ini merasakan kering, merasakan jauh, merasakan tidak bersama dengan Tuhan, Tuhan tariklah mereka untuk mendekat dan datang kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah setiap yang mau mendekat, tuntunlah mereka. Setiap yang mau datang, bimbinglah mereka ya Tuhan, untuk bisa lebih lagi mendapatkan Engkau. Bapa, sempurnakanlah semua firman-Mu di dalam kami, agar setiap yang mencari Tuhan, benar-benar Tuhan temui. Orang yang mau datang, Tuhan jumpai, dan Tuhan berikan jawabannya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi di dalam setiap kami yang percaya dan yang mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, berkatilah juga setiap persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu Tuhan, dan nyatakan kebenaran-Mu, janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau membukakan tingkap langit berkat-Mu, dan Engkau menjauhkan dari belalang pelahap pelompat mengerip, dan pelompat juga Tuhan Yesus, bila Engkau singkirkan semua itu, sehingga berkat-Mu datang kepada umat-Mu. Terima kasih Yesus. Pertemukanlah kami kembali untuk yang akan datang, untuk ibadah-ibadah kami yang akan datang. Dan berkatilah umat-Mu Tuhan, untuk selalu ada dalam berkat-berkat-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati untuk bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan dalam nama Bapa, terus dalam nama Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus yang menolong, menuntun, menghibur kita hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.